Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,48% ke angka 6.079. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini masih banyak diakumulasi oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam hari ini ditutup turun 0,43% ke harga 2.320. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren 1 bulan terakhir ini Antam masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik di atas garis resisten di EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 2.370. Tapi apabila teman-teman ikutin analisa saya untuk saham Antam 1 minggu sebelumnya, saya menyatakan bahwa yang harus kita perhatikan bukan garis EMA 50 untuk saham Antam, tetapi lebih ke resisten di harga 2.500. Karena menurut saya pribadi, saya melihat selama Antam masih gagal naik di atas harga 2.500, Antam masih akan bergerak sideways dan masih akan balik kembali menuju support di harga 2100. Jadi selain garis EMA 50, kita harus amati juga harga 2500. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari ini malah disertai adanya akumulasi. Dan teman-teman bisa lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham Antam. Dan apabila kita cek, walaupun dalam 1 minggu ini bergerak sideways, bandar masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi ini data tanggal 14 kemarin, teman-teman bisa lihat ini akumulasi. Dan pada saat tanggal 13 pun, ini masih akumulasi. Jadi walaupun sideways, bandar terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Karena masih banyaknya akumulasi dan secara tren masih sideways, Antam menurut saya masih sangat layak untuk kita amati. Dan untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 2100, harga teman-teman entry itu sudah sangat oke karena sudah dekat dengan supportnya. Apabila teman-teman ingin trading jangka pendek, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2500. Tapi apabila harga 2500 lewati, maka Antam akan mulai uptrend kembali untuk jangka pendek dan berpotensi untuk naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 2800. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBRI. Hari ini BBRI ditutup naik 1% lebih ke harga 4.410. Dan bisa kita lihat di grafik, BBRI saat ini masih bergerak sideways dan terlihat masih bertahan di atas support quote-nya di EMA 150. Teman-teman bisa lihat 2 kali garis EMA 150 bisa menahan penurunan dari saham BBRI dan masih berhasil rebound. Kemarin menyentuh garis EMA 150 di harga 4.200, berhasil rebound, tapi saat dekat dengan garis EMA 50 mulai turun kembali. Saat turun ke garis EMA 150, BBRI berhasil rebound kembali hari ini. Dan memang hari ini selama perdagangan BBRI terus berada di zona merah. Tapi setelah post atau pre-closing, BBRI dibuat naik dan IHSG yang sebelumnya di zona merah juga langsung naik ke zona hijau. Dan jika kita lihat, karena kenaikan itu membuat candle BBRI hari ini walaupun hijau menurut saya kurang bagus. Dan bisa kita lihat sudah dekat juga dengan garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 4.480. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini kembali masuk melakukan akumulasi pada saham BBRI. Jadi BBRI menurut saya dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 ini. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga 4.200 atau garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan BBRI masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Apalagi ternyata minggu depan mulai turun disertai adanya distribusi oleh asing. Jadi apabila terjadi distribusi, sebaiknya take profit dulu dan tunggu kembali di daerah support di EMA 50. Berikutnya saya akan menganalisa saham ERA. Saham ERA hari ini naik 0,86% ke harga 585. Dan bisa kita lihat di grafik,
Secara tren jangka pendek, ERA saat ini bergerak sideways dengan resisten terdekat saat ini berada di harga 600. Sedangkan untuk supportnya di garis EMA 50 di harga 525 dan di support psikologis di harga 500. Jadi ERA sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi saat menyentuh harga 500 masih bisa bertahan. Jadi apabila teman-teman ikutin analisa saya sebelumnya pada saham ERA, saya menyarankan untuk watchlist saham ini karena harga 500 merupakan support yang lumayan kuat. Dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound, ERA terus naik dan saat ini sudah dekat dengan resisten di harga 600. Sedangkan untuk tren jangka menengah, ERA saat ini masih bergerak uptrend karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak turun saat ini mulai naik kembali dan telah berpotongan. Dan dari data broker summary jika kita lihat ini akumulasi. Walaupun kesannya teman-teman lihat kayaknya sellernya lebih banyak daripada buyer. Tapi jika kita lihat netnya, teman-teman bisa lihat ini akumulasi. Dan asing 1 minggu terakhir ini juga masih masuk melakukan akumulasi pada saham ERA. Jadi memang ERA masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 600. Tapi teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga 500 dan ingin take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan ERA masih gagal naik menembus resisten ini. Pertama, karena kenaikan ERA 2 hari terakhir ini sudah lumayan tinggi, plus kenaikan hari ini candlenya menurut saya kurang bagus. Jadi masih ada potensi untuk melemah saat menyentuh atau mendekati harga 600. Jadi apabila ternyata besok naik mendekati harga 600, candle terbentuk juga kurang bagus, hati-hati, ada potensi untuk balik kembali ke garis EMA 50. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 5.975. Dan bisa kita lihat kenaikan ini membuat BBNI berada tepat di garis EMA 50 di harga 6.000. Dan secara tren saat ini masih sideways dan dalam 1 minggu terakhir ini terlihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 6.000 ini. Jadi pada tanggal 9 April kemarin sempat naik menyentuh garis EMA 50, keesokan harinya turun kembali menuju support di EMA 150. Tapi masih bisa bertahan dan mulai bergerak dengan range yang sempit. Karena garis EMA 50 dan 150 saat ini lumayan dekat. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 5.825. Sedangkan untuk garis EMA 50 di 6.000. Jadi memang lumayan dekat. Tapi ini juga masih sangat layak untuk teman-teman amati. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 50 ini, BBNI ada potensi untuk naik kembali menuju resisten di harga 6.300. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat trennya sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham BBNI di sekitar garis EMA 150, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa amati saham ini apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50 ini, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat mulai gagal break dari resisten di harga 6.300. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.